hilangnya sandal di masjid itu bukan musibah, ya musibah kecil lah itu. Musibah yang besar itu sandal kita tidak pernah sekalipun menginjak pelataran masjid. Ya Allah. Ya Allah. Nanti pelongo-pelongo dia gitu. Ketika orang pada ribut, pada berbondong-bondong berebutan masuk kendaraan masjid, diem baik gitu dia. Masya Allah, ternyata orang-orang tersebut tidak pernah menginjakkan sekalipun kakinya ke masjid. Nauzubillah summa na'u. Padahal rumahnya mah dekat dengan masjid. Malahan yang dekat itu orang yang paling jauh tidak pernah melangkahkan kakinya ke masjid. Bahkan orang-orang yang jauh mah pada datang ke masjid, tapi orang yang dekat dengan masjid malah gak pernah datang ke masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun hadrat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram muhtaram, saya hormati Bapak DKM serta jajarannya, para asatidzah, para hujjaj, seluruh jamaah Masjid Jami' At-Taqwa yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, pelihara, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji serta syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada Faduqa Alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita. Masih makalah yang keempat ya, kemarin belum beres. Tentang kegelapan di antara cahaya. Kemarin yang pertama
hubbud dunya zulmatun, terlalu cinta terhadap dunia termasuk kegelapan. Wasiraju laha at-taqwa, sedangkan yang meneranginya adalah taqwa. Yang kedua, wadzanbu zulmatun, dosa itu kegelapan. Wasirajulahu at-taubah, dan yang meneranginya adalah taubat. Yang ketiga, wal qabru zulmatun, kuburan itu adalah kegelapan. Wasirajulahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan yang meneranginya adalah kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemarin sampai sana ya. Selanjutnya yang keempat, wal akhiratu zulmatun, dan akhirat itu termasuk kegelapan. Ai likasratil ahwal, kenapa gelap? Karena saking banyaknya pakai nanti yang terjadi di akhirat. Wasirajulahal amalus salih, sedangkan yang meneranginya adalah amal saleh. Jadi akhirat itu adalah kegelapan karena saking banyaknya fakihah yang akan kita dapat masing-masing manusia. Tetapi nanti yang akan menerangi, yang beri penerangan adalah amal soleh, amal soleh kita, amal soleh kita. Itu yang akan menyelamatkan kita, menerangi kita dalam kegelapan akhirat nanti. Masya Allah. Oleh karena itu, persiapkan diri kita untuk selalu beramal soleh, untuk menghadapi masa depan kita, yaitu di akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan wasilah banyaknya kita beramal soleh. Makanya ayat yang sering kita baca di setiap muqaddimah, wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad, ay wanzuru ma adkhartum min a'mali salihah liyaumil akhir. Wanzuru. Yang pertamanya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisab, introspeksi dikit. Sebelum nanti dihisab, diintrospeksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wanzuru madza adkhartum min amali shalih. Perhatikan, lihat amal soleh apa yang telah kita simpan. Amal kebaikan apa yang telah kita simpan liyaumil akhir, untuk hari akhir nanti. Yaumi irdikum ila rabbikum, untuk satu hari di mana kita akan berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatan yang kita lakukan selama kita hidup di dunia. Makanya perbanyak amal soleh. Wal 'asri innal insana lafi khusr, demi waktu asar, demi masa, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali yang tidak akan rugi itu adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Tuh, amal soleh
itu selalu berdampingan dengan amanu. Orang yang beriman itu identik dengan amalus soleh. Amalnya orang-orang yang beriman itu pasti amal-amal soleh. Tuh, Masya Allah. Maka terus menerus kita beramal soleh untuk mempersiapkan bekal yang sebanyak-banyaknya, yaitu untuk menghadap hari akhir nanti, hari di mana kita akan berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di akhirat gelap, tetapi dengan amal soleh kita akan diberikan penerangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kita nggak kebayang gelapnya bagaimana. Di dunia saja gelapnya minta ampun dulu, Pak. Sok dikasih gelap seminggu, Be. Bayangin gitu, mati lampu 1 minggu gitu. Ya Allah, boro-boro 1 minggu, 1 hari saja, wah gersah gitu. Apalagi nanti di akhirat kelak, ya Allah. Masya Allah gitu ya. Apalagi nanti di alam kubur. Tuh, makanya kemarin tuh kunci-kuncinya ya, supaya ada berapa kemarin 7 ya, perkara yang bisa menerangi kita di alam kubur. Tuh, amalin, praktekkan, karena itu nanti yang akan menyelamatkan kita dari kegelapannya alam kubur. Makanya berdoa, ya Allah, terangin saya di alam kubur, ya Allah. Terangin orang tua kami, ya Allah, di alam kubur. Terangin saudara-saudara kami sudah meninggal di alam kubur, ya Allah. Jadikan alam kubur menjadi taman di antara taman-tamannya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sok berdoa gitu ya, Masya Allah. Apalagi di hari Jumat tuh, malam Jumat, banyakin doa. Kata Imam Asy-Syafi'i ada 5 malam di mana kalau kita panjatkan doa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu doa yang kita panjatkan pada malam Jumat, Sayyidul Ayyam, Jumat itu. Apalagi kita sholat subuh di hari Jumat. Masya Allah, mudah-mudahan setiap doa-doa yang kita panjatkan dikabul, diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan sungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau pernah bersabda, innallaha yuhibbu ayyukhadha birukhsati kama yuhibbu ayyukhadha bi'azaimihi. Innallaha ba'asani bil hanifiyah as-samhati dinu Ibrahim. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, meridai, ayyukhadha biruhsah, jadi ruhsah. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat suka, sangat ridho apabila diambil dispensasinya, ya, ruhsahnya. Kama yuhibbu ayyukhadha bi'azaimihi, sebagaimana ditunaikannya suatu keharusan atau fardu. Karena Allah suka ngasih, ya, seperti di mana kalau kita sedang perjalanan ya, ada rukhsahnya, kita boleh di qasar tuh, di jama tuh, ambil gitu ya. Itu rukhsah minallah, rukhsah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari puasa kalau kita di perjalanan itu boleh kita berbuka seperti itu, ambil seperti rukhsah. Allah senang gitu kalau diambil rukhsah, dispensasinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak mengurangi daripada pahala amal-amal soleh kita, sama gitu. Makanya kalau kita lagi di perjalanan itu suka ada ya, di rest area atau sebagainya, ada tempat sholat yang dibedakan. Di
ya, ini sholatnya yang tam dan ini adalah sholatnya sholat jamaah, itu harus dibedakan. Dan yang bagusnya sebenarnya diambil kita rukhsahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ba'asani bil hanifiyah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus aku bil hanifiyah, sama untuk menyampaikan agama yang lurus, dinu Ibrahim, yaitu agamanya di sini Nabi Ibrahim, hanifam muslima wa ma ana minal musyrikin, gitu ya, dinu Ibrahim. Rawahu Ibnu Asakir, ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir, masyaallah. Jadi amal-amal soleh, amal-amal baik itu Allah suka memberikan apa? Rukhsah, gitu ya. Nih contoh orang yang sering melaksanakan duha, istiqomah mulajamah duha, ketika suatu saat sakit gak bisa melaksanakan duha, dia akan dapat pahala sholat duha walaupun dia tidak sholat duha. Itulah mulajamah, amal soleh, amal baik itu seperti itu. Masya Allah, kita sering ngikutin apa pengajian, istiqomah terus, ketika sakit gak bisa ngikutin, akan dapat pahalanya itu thalabul ilmi sama gitu. Kenapa? Karena dengan istiqomah itu rukhsah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering bangun malam, istiqomah setiap malam kita bangun, tetapi pas satu malam itu gak tahu kenapa ngantuknya, ya Allah, bangun-bangun azan subuh, ya Allah gak bangun gitu. Nah itu orang yang seperti itu Allah kasih nikmat itu, betul ya, pada rumahnya pinggir masjid. Oh Allah, gak kedengeran itu. Misalnya Pak Anung jam 2 jam 3 itu bangun, insyaallah gak denger itu. Biasanya denger. Itu nikmat minallah, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang biasa bangun malam. Kalau setiap hari kesiangan bukan nikmat gitu, musibah itu ya. Masya Allah, kalau tiap malamnya gak bangun gitu, kita bangunnya pagi-pagi, sholat subuh lewat, bukan nikmat, itu musibah itu ya, musibah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kadang seperti itu Pak, ada yang seperti itu, satu kondisi tetap dia akan dapat pahala. Ya Allah, saya sering berjamaah kelewat, ya Allah, gitu ya. Itu Allah kasih nikmat. Gak tahu malam itu tidur itu nyenyak banget itu, masya Allah. Apalagi nih awal-awal hujan begini, ini Allah ya, masya Allah. Itu amal rukhsah minallah, itu ya, itu dispensasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagi orang-orang yang istiqomah. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan sungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, pernah bersabda, uddul azaima wa qabalu ruhsata. Uddu, tunaikanlah, al azaima, hal-hal yang fardu, hal-hal yang wajib. Waqbalu ruhsata, dan terimalah ruhsah, dispensasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah kasih ringan itu, makanya ambil. Wada'un nasa faqad qafattumuhum, wada'un nas, dan biarkanlah manusia, sungguh kamu dipelihara dari gangguan mereka. Masya Allah, itu ya. Rawahu Al-Khatib, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Khatib. Ini bagi orang-orang istiqomah ya dalam amal soleh. Makanya yang wajib terus kita laksanakan penuh kehusuan, dengan penuh kesungguhan. Buatlah lebih sempurna lagi amal-amal soleh kita yang wajib, kewajiban kita dibikin lebih sempurna lagi. Itu
Dengan apa? Terus kita belajar ilmu untuk lebih sempurna. Tuh, sholat, kalau sholat kita terus belajar apa? Bacaannya biar lebih sempurna. Jangan dari dulu bacaan kita gitu baik itu, gak pernah ada peningkatan. Tapi terus belajar supaya sholat kita lebih sempurna lagi. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, juga diriwayatkan sungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala pernah bersabda, man lam yaqbal rukhsatallah kana alaihi minal itsm mislu jabalil arafah. Masyaallah. Man lam yaqbal, barang siapa yang tidak menerima rukhsatallah, kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, kana alaihi minal itsm, maka berat dosa yang akan dia tanggung. Misl jabalil arafah, diumpamakan seperti gunung Arafah. Masyaallah, gunung yang ada di padang Arafah. Masyaallah. Rawahu Imam Ahmad. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ambil rukhsah dari Allah itu ambil. Tuh. Jadi Allah senang kalau rukhsahnya diambil. Selanjutnya yang ke-5, ya, terakhir. Wasiratu dzulmatun wasiraju laha al-yaqin. Sirat, jembatan sirat yang Allah bentangkan di atas neraka jahanam, dzulmatun itu adalah gelap. Ternyata gelap, Pak. Sirat itu gelap. Ya Allah. Allah bentangkan satu jalan di atas neraka. Ya Allah, neraka, Pak. Bukan jalan tol lagi, neraka ini. Di atasnya itu, di bawahnya neraka. Siratnya di atas. Allah bentangkan. Bahkan oleh para ulama diibaratkan, Pak, tajamnya itu seperti tajamnya pedang. Itu kecilnya seperti rambut yang dibelah 7. Kita nggak kebayang, Pak. Tambah lagi gelap. Ya Allah, pantasnya orang-orang ketika dihadapi sirat itu ya pada takut semuanya gitu. Pada takut. Kenapa? Karena melihat orang-orang yang bergelantungan, yang menyeret dirinya gitu. Masya Allah. Itu ya. Dan di bawahnya itu ya kilabun nar, gonggongan anjing-anjing neraka. Di dunia saja kalau kita ngelihat anjing gede besar itu ya, lidahnya menjulur, terus si giginya ya Allah tajam-tajam, terus melototin kita, gonggongin kita. Gimana tuh kira-kira? Ya Allah, kayaknya pengen kabur kita, lemes kayaknya gitu lihatnya. Betul gak? Ini mah bukan anjing dunia tapi kilabun nar, itu menggonggong. Ya Allah. Makanya orang-orang banyak yang gagal itu ketika melewati sirat. Masya Allah. Bahkan ada satu kaum itu ya, satu golongan ketika diperlihatkan keadaan seperti itu gak maju gak mundur gitu, diam saja gitu. Kata malaikat, giliran kamu sekarang yang maju. Diam mbak gitu. Ya Allah, gak kuat saya gitu, gak kuat, gak bisa gitu. Kalau seandainya ada kendaraan gitu ya, kalau seandainya ada kendaraan untuk melintasi sirat ini gitu, saya akan aman kayaknya gitu, kami akan aman. Maka Allah Subhanahu wa taala menjur kepada para malaikat, ya malaikatku, buatlah kendaraan untuk orang-orang ini untuk bisa menyeberangi sirat. Masya Allah. Ini dalam tafsir Yasin. Dibuatkanlah kendaraan-kendaraan ya, banyak sekali, bukan 1 2, banyak. Untuk apa? Untuk melintasi sirat itu. Apa kendaraannya gitu? Pajero, Alphard, Alphard gitu ya. Ternyata masjid-masjid yang ada di dunia ini Allah buatkan, Allah jadikan kendaraan untuk melintasi sirat. Ya Allah, berbondong-bondonglah orang-orang itu masuk ke dalam kendaraan masjid itu, masuk semuanya.
nih jamaah at-taqwa semuanya masuk, tidak terkecuali ya yang suka berjamaah di masjid, semuanya masuk berbondong-bondong. Ya Allah, tuh lewatlah mereka itu di sirat dalam selamat sampai itu tujuan. Mana tujuannya? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi masih ada banyak orang yang diem, gak mau masuk. Kata malaikat, ayo semuanya masuk. Ternyata apa yang dikatakan orang tersebut, wahai malaikat, saya mah gak pernah masuk ke dalam masjid. Masya Allah. Maka hilangnya sandali masjid itu bukan musibah, itu ya musibah kecil lah itu. Musibah yang besar itu sandal kita tidak pernah sekalipun menginjak pelataran masjid. Ya Allah. Ya Allah. Nanti pelongo-pelongo dia gitu. Ketika orang pada ribut, pada berbondong-bondong berebutan masuk kendaraan masjid, diem baik gitu dia. Masya Allah, ternyata orang-orang tersebut tidak pernah menginjakan sekalipun kakinya ke masjid. Nauzubillah summa na'u. Padahal rumahnya mah dekat dengan masjid. Malahan yang dekat itu orang yang paling jauh tidak pernah melangkahkan kakinya ke masjid. Bahkan orang-orang yang jauh mah pada datang ke masjid, tapi orang yang dekat dengan masjid malah gak pernah datang ke masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah, nanti kerasa gitu, nanti kerasa. Masya Allah, itu ya, gelap, sirat itu gelap, dan itu ada pos-posnya gitu, ada posnya. Setiap itu ada berbagai macam posnya, diantaranya pos apa? Sholat. Ditanya nanti pertama, makanya awaluma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholat. Nanti pertama kali dihisab amal pada hari kiamat yaitu tentang masalah sholat. Kalau bagus sholatnya maka dianggap baguslah nanti seluruh amalnya. Ketika buruk sholatnya, jelek sholatnya, maka dianggap buruknya nanti seluruh amalnya. Pas pertama itu, Masya Allah. Maka jaga sholat kita, sholat yang dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, sholat itu yang akan menyelamatkan kita di dunia, nanti lebih-lebih di akhirat tuh. Kenapa? Karena ada STMJ. Apa STMJ itu? Salat terus, maksiat jalan terus gitu dia mah. Ya Allah, berjamaah doyan itu ya. Gaple, judi, goyan itu. Allahu Akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Main perempuan doyan itu. Innalillahi. Maksudnya itu berarti ada yang salah dari salat. Kata Allah, salat yang sebenarnya itu adalah bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Fahsya itu bukan bahasa ungu. Fahsya, awas, itu menitik beratkan kepada yang sedikit-sedikit nyerempet tuh, apa ya, yang berbau-bau esek-esekan gitu. Itu fahsya. Awas ya, itu fahsya. Oh, jangan sampai nanti ada orang yang baik kelihatannya gitu ya, padahal apa, cabul dan sebagainya ya. Ada ya yang seperti itu ya di berita-berita. Nauzubillah, guru ngaji lagi, aduh, malu-maluin ya, betul gak? Korp guru ngaji, betul? Ya Allah, itu banyak yang seperti itu. Berarti ada yang salah dari sholatnya. Sholat mah sholat, tapi suka kantor gitu, gitu ya, betul? Ya Allah, berarti sholatnya ada yang salah nih. Itu ya dari sholatnya. Kalau sholatnya benar, itu tidak akan seperti itu.
insyaallah tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Tuh sirat gelap, sirat itu gelap ya Allah, jangan dianggap enteng itu ya. Tetapi ada golongan-golongan orang-orang bighairi hisab, tiba-tiba langsung masuk ke surga. Itu tidak melalui hisaban dulu itu ya, gak melalui sirat itu tiba-tiba langsung masuk ya Allah. Itu yang amal-amalnya benar-benar lillahi ta'ala. Kalau bersedekah tangan kanan tangan kirinya nggak pernah tahu. Kalau kita kalau ngamal harus itu diumumin, itu Pak Anu bin Anu sedekahnya seanu kan gitunya, betul gak ya Allah? Atau di grup itu kadang suka bikin kita males infak Pak, betul ya? Ini kalau coba list itu, di list itu, di list uang paling atas gede banget itu. Kita yang mau ngisi, waduh, kita mau ngisi berapa? Malu, betul gak? Mending kalau mending ininya, mending gak usah ditulis lah yang belakangnya gitu. Ya, RP berapanya gak usah ditulis gitu. Kalau mau juga di list orang-orangnya saja gitu. Itu cukup panitia saja yang tahu, pengurus saja yang tahu. Takutnya ada orang yang mau ngasih gede nggak ada, cuma adanya yang kecil, tapi saking pengen ngasih gitu terhalang. Kenapa? Karena ada yang gede itu ya. Masya Allah, baiknya seperti itu. Karena ada sebagian masjid yang setiap ada yang infak itu harus diumumin. Itu bahkan yang kecil aja diumumin gitu, sampai sebegitunya gitu. Bukan apa-apa, takutnya nih di dalam hati kita awas ada sedikit sombong atau ada sedikit ria. Ria itu ria syirkul asgor, maksudnya ria itu adalah syirik kecil. Bahkan nanti di hari kiamat ada orang yang menanyakan amalnya, ya Allah, mana amal sedekah aku ya Allah? Allah betul-betul dilemparin ke mukanya gitu. Nah, amal kamu tah gitu. Tok cari ketika di dunia kamu mengamal karena siapa? Oh gitu. Sama Allah begitu. Ayo cari gitu. Ya Allah, seperti itu. Itu karena ria. Masya Allah. Apalagi ada takaburnya. Saya yang paling gede nyumbangnya gitu. Ada sombong. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibr. Oh, Masya Allah. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya ada sedikit apa? Takabur di dalam hatinya. Masya Allah. Nauzubillah summa itu susah ngeraksanya itu, betul gak? Ya Allah, itu kenapa? Karena penyakit hati itu mah. Sombong itu adalah penyakit hati. Awas nih, hati-hati ya. Kalau bisa gitu kita nyumbang tangan kanan tangan kiri nggak tahu sir lah gitu yang bagus. Itu betul. Setuju apa enggak kira-kira? Ya setuju. Apalagi kita bikin atau kotak-kotak gitu ya, buat di rumah-rumah tuh bagus tuh. Kita ingin nih, orang itu ingin bersedekah buat masjid, itu ingin gitu ya, uangnya walaupun sedikit nempel di masjid tuh, bikin tuh kotak-kotak yang kecil tuh, satu hari berapa, 1.000 2.000 itu nggak apa-apa, betul Pak? 1.000 2.000 lumayan. Kalau kali seminggu berapa? Kalau 2.000 2 kali 7 berapa? 14.000 lumayan gak? Nanti ada yang ngambil tuh, petugasnya keliling tuh ya, walaupun sedikit. Ketika dikumpulin, coba kalau per rumahnya 14.000, ambillah 10.000 lah gitu. Itu ya, per rumahnya 10.000. Kalau 100 rumah berapa? Lumayan ya, tuh nempel ke masjid. Kenapa? Karena pengalaman dulu di kampung, ya Allah, nenek-neneknya udah keriput dehnya, ya Allah. Ustadz, saya punya apa nih? Ini keramik satu, ini ya,
tapi pengen nempel di masjid. Makanya ada masjid yang keramiknya macam-macam rupa-rupa. Itu ya. Saking pengennya nyumbang, ngikut berpartisipasi. Ya Allah, di masjid tapi gede enggak ada, cuma yang kecil gitu. Enggak apa-apa gitu ya. Masya Allah, man bana masjidan fid dunya banallahu qasran fil jannah, kan gitu. Barang siapa yang berpartisipasi membangun masjid di dunia, Allah akan bangunkan gedung-gedung di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, Masya Allah. Maka kita sedang dibangunin masjid, sedang dibangunkan gedung di dalam surga. Maka jangan berhenti kita beramal, bersedekah terus kita. Apalagi di hari Jumat nih, siap merahkan, birukan kotak amal. Ibu-ibu nih, Bu, siap Bu. Nih ibu-ibu perindu surga ini, insyaallah gitu ya. Ketika mempersiapkan baju, sarung gitu ya untuk suaminya, jangan lupa selipkan uang gitu. Kalau enggak yang merah, enggak apa-apa yang biru gitu Bu ya. Insya, jangan yang abu-abu. Tapi enggak apa-apa, yang abu-abu juga gitu ya. Asal banyak. Ya Bu. Masya Allah, itu ya, itu bagus tuh. Itu dibuat tuh kotak kecil ya tiap rumah. Itu bagus. Itu ya, biar apa? Yang kecil, yang penghasilannya tidak banyak, tidak gede, tapi bisa beramal untuk masjid kita. Nantinya merasa memiliki masjid ini. Bukan hanya segolongan orang, segelintir orang yang memiliki masjid ini, tetapi kita semua merasa memiliki. Betul? Setuju? Sok ke pengurus lah omongin gitu ya. Nah, bikin gitu. Jadi jangan dilihat kecilnya, yang dilihat apanya? Oh, ikhlasnya. Gitu, yang enggak apa-apa gede juga, yang penting ikhlas. Pas sedikit kagak ikhlas gitu. Penting banyak gitu Bu. Insya Allah. Tuh sirat tuh. Gitu ya. Bi ghairi hisab, tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu. Makanya kalau kita beramal jangan perhitungan gitu nih. Kadang kalau kita suka hitung-hitungan nih, ini pahalanya gede apa enggak ya? Kadang begitu. Pekuli kita masih di tingkat pekuli gitu. Kenapa senang berjamaah? Pahalanya gede. Kita gitu ya. Itu masih yang kita kejar adalah pahala. Iya, ada tingkatannya nanti juga insyaallah mukhlishina lahud din. Urusan Allah itu mengasih pahala mah. Yang penting kita beribadah, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan ada ke sana gitu. Cuma yang pertama ya biasalah gitu ya, ria-ria dikit gitu, enggak ikhlas dikit. Awal-awalnya seperti itu, betul enggak? Coba orang yang jarang masuk masjid tiba-tiba masuk masjid, apa ya kira-kira yang dialami orang tersebut? Serasa seluruh mata jamaah itu melihatnya, betul gak? Ya Allah, padahal jamaah mah diem gitu, gak merhatiin, gak apa. Serasa begitu. Kenapa? Karena awal gitu. Ya mungkin pertama-tama ketika kita berimpak, bersedekah mungkin ada ria sedikit, tetapi setelah sering terus istiqomah, nanti juga ikhlas. Amal itu jangan ditunggu-tunggu kan gitu. Yang penting ikhlas. Atau nunggu-nunggu ikhlas, nanti saya mah kalau sudah ikhlas kagak gitu, nyumbang kagak rugi gitu ya, gitu. Masya Allah. Nah, wasirajulahu al yakin, yang meneranginya apa? Al yakin. Tuh, keyakinan kita nanti akan menerangi, yakin nanti akan menyelamatkan kita ketika kita melewati syirat. Wa huwa tahqiqun tasdiqun bil ghaib bi izalati kulli raib. Was, jadi menyatakan apa yang telah dibenarkan oleh hati, yakin itu ya, bi izalati kulli raib, menghilangkan segala macam keraguan, hilangkan keraguan kita
itu ya, insya Allah nanti akan ya yakin. Cuma keyakinan itu tidak bisa datang dengan sendirinya, harus terus diolah gitu. Walaupun sudah tua kadang yakinnya kalah sama yang anakmu muda gitu ya. Masya Allah, gitu. Terus kita olah diri kita supaya menghadapi yakin itu sampai kepada derajat ya yakin. Itulah 5 perkara zulmah, kegelapan, dan juga disertai dengan yang meneranginya. Kita ulang lagi, apa hubud dunya, terlalu cinta terhadap dunia, kegelapan. Yang meneranginya takwa. Kemudian yang kedua, dosa itu adalah kegelapan, yang meneranginya taubat. Yang ketiga, kubur itu kegelapan, yang meneranginya kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang keempat, wal akhiratu zulmah, akhirat itu kegelapan, yang meneranginya amalus saleh. Terakhir, sirat itu kegelapan dan yang meneranginya yakin, keyakinan. Itulah 5 hal. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dilimpahi kasih sayang, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita, berkah anak-anak dan keturunan-keturunan kita. Mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak dan keturunan yang soleh dan soleha. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik, mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersangkutan di antara kita hakul adami, kesulitan kita, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, keikhlasan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa